Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Fakhususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Watlu lan macakno sira Muhammad. Ngajarno sira Muhammad, to macakno sira Muhammad ya Muhammad tuhi Muhammad. Bahwa wacakno alal Yahudi. Ngene ngerti. Atase kelompok Yahudi. Alaihim atase kelompok Yahudi, ayil Yahudi tegese wong Yahudi. Naba allazi ing critane wong utawa ing beritane wong khobarul ladzi tegese ing critane wong atainahu kang maringi ingsun hu ing man ayatina ing pira-pira ayat ingsun dadi paringi ngalim diparingi pinter fan salakha minha mongko dadi lepas sapa allazi lepas minha sange ayat ay kharaja tegese metu sapa lagi di kufrihi sebab kekafirane Allah atau mental kekafirane Allah kama takhruju kaya oleh metu utawa oleh mlungsungi cara Jawa mlungsungi apa al hayatu apa ular minjil dia saking kulite ular mlungsungi ganti kulit wa wa ta'ala iku Bal'am bin Ba'ura iku jenenge Bal'am bin Ba'ura min ulama Bani Israil tengah saking pinter-pintere Bani Israil. Suila den suwuni sapa Bal'am ayat wa ento maksudna sapa Bal'am ala Musa ing atase Musa. Wa udialan den hadiahno ilahi maring Bal'am apa seun apa perkara. Dadi kira-kira ya asal gelem maksudna Nabi Musa. Pada mongko maksudna sapa Bal'am to ndongakno elek sapa Bal'am. Fangqala fa alaihi mongko dadi kawalik apa donga alaihi melarat ning atase Bal'am maksudnya kebalik ndekne dhewe untuk matur wansal alan dadi melet atau dadi ketarik dadi napa menjulur apa lisane Bal'am ala sobihi tumeka maring dadane Bal'am fa'at ba'ahu syaiton mongko ngetuti mongko baturi atau ngetuti hu ing Bal'am sapa syaiton setan Aifaat drokahu, tegese iso nyusuli sapa setan hu ing Bal'am. Fasara moko dadi sapa Bal'am iku korinahu dadi kancane setan. Fakana minal ghawin, mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin setengah saking sing sesat kabeh. Walau sina umpama lamun karep sapa ingsun, larfa'na dia. Yektine iso ngangkat sapa ingsun hu ing Bal'am. Umpama aku ngersakno tak angkat ila manazilil ulama itu maka maring derajate pira-pira ulama. Dia sebab ayatna. Bi an waqfi qahulil amali gambare arep ento ngekeki taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krana ngamalna. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu tetapi nute Bal'am iku akhlada iku ngrasa abadi, ngrasa napa ngrasa abadi ngrasa tenang nyaman iki sapa Bal'am esakan tegese ngrasa nyaman sapa Bal'am ilal ardi itu meka maring bumi ai dunya tegese nyaman ning gone urusan dunya wa malalan condong sapa Bal'am ilaha maring dunya watta hawa lan anut sapa Bal'am hawa ing hawa nafsune Bal'am fi du'aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah Bal'am ilaha diarahno maring dunya. Fawadok nagu mongko nginakno ingsun hu ing Bal'am. Pamasaluhu mongko te perumpamane Bal'am sifatuhu tegese utawi sifate Bal'am kama salil kalbi kaya asu anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Intahmil lamun nekan sira, maksudnya nyentak sira alaihi ngatasé asu. Ditor di kelawan nyentak, kelawan ngusir wajah jrilan ya tegese ngusir, kelawan nglarang atau ngusir. Yalhas mongko melet-melet, mongko menjulur-julurkan lidah, melet-melet apa kalbu. Ayat delak tegese dadi julur-julur atau melet-melet apa lisan iku apa ilate kalbun. Autat rubuh tawan ninggal sira hu ing kalbu. Ora mbok sentak mbok beno ya yalhas tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa wiruhu liyane
kalbu minal hayawani sing pira-pira hayawan atau minal hayawani sing jenis hayawan juga dari kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti utai jumlah lorone syarat iku halun dadi hal elahian tegese melet-melet dari kantor ino bikul halin lan saben-saben keadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru, wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nyerupakno filwat ing dalam pihinaane wal khissati lan tegese inane to kerendane. Bi qarinatil fa kelawan korona fa al musirati kang ngekeki weruh gitar bima kelawan tertibe perkara badhe kang sause fa alama ing atase perkara qablah kang sedurunge fa minal maili saking condong ilat dunya maring dunya wa tibail hawa lan anut hawa nafsu wa bi qarinati qaulihi lan kelawan korenai dawuh Allah taala zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Zalika te mengkono-mengkono kabeh iku masalul qaum iku percontohane to padane kaum alladzina wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat iki. Fakususil qasas. Faksus mongko nyritakno sira al-qasas ing ikilah cerita alal yahud ing atase Yahudi. La alagu menawa te wong Yahudi ya tafakaruna gelem mikir sapa wong Yahudi ya tadabbaru nate kese gelem mikir sapa wong Yahudi sian dalam ayat. Baik minu nama kau gelem iman sapa Yahudi. Saat iku elek banget tapi kese elek banget masalan ampane perumpamaane sapa al kaum. Masalul qaumi tegese perumpamaane kaum. Elek banget perumpamaane kaum sing ngene iki. Aigum maksudnya cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud. Alladzina rupane wong akeh kajabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina awan pira-pira ayat kita. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alladzina kanu ana sapa alladzina biyadlimuna ngakoni dolim sapa alladzina. Ditakzib kelawan borok. Mayyahdillahu fawwal muhtadi. Mande sapane wong yadi ku nunjukna sapa Allah fa wa mung teman bi al muhtadi ku sing tok petunjuk. Wa mante sapane wong didil ku nyesapno sapa Allah ing manfaulaika mongko te mengkon man rum yang ulaika iku al khosiruna iku sing kuno kabeh iku sing rugi kabeh. Yen kula terangno iki sing kisah awal iki sing napa. Masih tentang wong Yahudi ya dados. Teng kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Firaun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina niku ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara, padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina samangke. Atau mereka mun inna fiha qauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini eling-eling kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten. Jadi cara politik nak tidak iki kiai jago itu golekne jago, nak kurang jago boleh joker. Berarti niku mulai jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia cerita kuno. Digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa niku sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namane Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama ndak mau. Wailah, waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimu? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Ya pelirian gitu. Salam tempel itu nak nyakang, uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 1.000, uang gampang nolak.
Ya bisa ngeklaim mau ora doyan dalam template banyak 100 200. Akhirnya ditingkatkan upet ini napa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir balam. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya balam cocok. Maksudnya negosiasi napa? Cocok. Valeria nih mana itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik tingkat, tinggalmu, dulu itu kita, bon walhasil pada tingkat tertinggi Balam setuju, oke, aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balam itu bolak-balik delengno pangeran, ketika kuda yang dipakai Balam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali bertempur. Tapi Balam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi ini betapa uang apa? Penting. Kemudian Balam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini ku logika wataku numidadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Soleh. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi orang soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap. Niku istilah Quran ya wa iya bihim aradum misluhu ya. Alam yukhot alaihim misakul kitab bi alla yaqulu ala Allah ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iya sihim aradun isliya kudu alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana, kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai itu jadi kafarah. Nyumbang masjid itu jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental-mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Balam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini sing cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Balam demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ketika Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wa tabana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Putih kula terangkan. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang terutama orang alim itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai bacaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai bacaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la akhtuwan nafsatan illa wa azunnu alla akhtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu
Dia harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong wis ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji mriki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatirat samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji mriki tembudi-budi cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul maq. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatiras samawati wal ardi tapi atine iku wah nek iki hasita sesuk iso ning mall, nek iki rong juta sesuk iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan enggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedek mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang segitu kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian kali. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik 1 miliar tahajud itu yang serapati penting orang nilai ilahi anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai mbok, ora mulai beli, mulai wil, mbok ora pokoke jadwale pirang? Dhisik rondo tangga desa ora kepikiran bareng di dhuwit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong ku sing butuh ndekne. Mental perempuannya umat, mental otoritarian apa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah, kalau sudah mulai begini ketika ada Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah hilang. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'ana hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih ya, berpikir secara ulama itu tadi, enggak yang ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah, itu saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biyadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Lah Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih enggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi samaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang ning ora-ora gak roh dalan. Mempanjen Allah kadung janji nak sing ngambil Ismul Azam disembadani. Korbane Nabi nilai disembadani. Ada korbane Nabi kaliwat disembadani bisa. Nabi Musa ya ora bento. Wong dekne ya nabi.
Dia maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia saya maklumi maklum harus bersikap apa? Demikian. Nabi saya profesional, jadi profesional. Pengiran yang profesional, kadang apa? Wah, akhirnya Nabi Musa ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kulo ngangge Ismul Azam iku kudu jeneng sembah. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu guru. Tapi Nabi Musa di syariat yang elek kayak Nabi Musa, yaitu syariat pasuk, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ini beri catatan, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek. Terus, Nabi Musa merangkalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat. Tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikane Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu yang terkenal di kitab-kitab itu juga karena dunia. Agar bisa malah sermennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israelian. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan, bahwa orang alim saja bisa tergelincir. Justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru napa? Nah. Jadi setiap kali ada kesalahan, dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua napa buat aku demi bagi kauman napa? Eleng-eleng itu terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wa taku numibadi kauman saleh ini serata nek salah engko dadi wong saleh men. Berarti ini ngoten cerita secara ilmiah itu ada kontroversial tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim sufi good. Jadi ini saking terkenal nanti iso miber, saking sekti ini, saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, wah ejel. Nah tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale bersisa kadang poso kadang ora, santri ini poso terus. Sale tahajud bersisa 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah angger buat itu ibadah kalah mbek santri. Saya takut, cung, gue ibadah mengalami aku. Wah, gimana? Resepnya dia, resepnya. Ini gue tak, kalau ini gue nanti dosa. Ngeriling dosa pulau, misalnya bersolat, mau kesel baik. Ngeriling dosa pulau, pengen sholat malam. Akhirnya sholat malam, aku kesel, ngeriling dosa malam. Sholat malam, akhirnya gue harus mati istirahat. Dan aja nanti dosa, istirahat. Iku mergo setan kakuati godho batiso gak iso. Lah akhire setan mindo dadi santri. Lah terus piye? Berarti aku dosa sik, nggih, Pak. Dosa apa? Selingkuh, wah keduren. Dikandira, wah keduren sebenarnya apa? Zina apa? Keduren. Mateni wong mateni, wah keduren. Ngeflash lah, nyabu kan. Wah, cocok dengan ngeflash. Lah mulai dhisik kan iki padha agar toko sabu-sabu to warung nakal mesti dijaga wong. Tenang. Walhasil Pak Kiai ini nyabu ngeflash. Warung ngeflash kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing jaga wedok dadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa yang dari sisa malah telur-telurnya sih lakoni ngeplay ya weh.
Zina yo wis malah merkosa. Mateni nggih napa? Wis. Ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau enggak kamu akan mati nelong. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang enggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu enggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu enggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solihin. Jogeman gue dosa. Soalnya dosa fair dalam apa? Anjusan. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam mbak Rabbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tegene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ayatuban apa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak sengaja. Salah sengaja itu pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja mateni pinggir, muni ku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panene. Lalu kalau dongo mbek pangeran ra kepen dadi kiai sempurna kuwi. Di kasus sithik-sithik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeflash, sementing ora nemen-nemen oleh makhluk nopo biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa kita rapun apa diduduki. Robbana zalamna apa anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Wataku numibadi kauman sholihin toh nanti tidak bisa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa dananira farulahum ma'anahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wae ngrasa akeh. Korupsine sak miliar. Nyumbangnya masjid 100 juta wis ngrasa akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno sak miliar wae jek salah. Apa meneh kok dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Karena ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika.
Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya perlu dibalik orang kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati sebelah. Yang memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Makanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaga ilal arti. Merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir, aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu, berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal akhlaka ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan nopo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK di 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan? Sama. Zaman kue mondok, itu dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang subhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaga ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaga ilal ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya yang ketika di finali ya ini kira ono tenan ya ketika di finali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak itu. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubihim makanu sama arep percaya tes mau. Itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, mbok disafaati budene, mbok bulike, mbok yayasan yatim piatu, mbok dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak ra jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi syirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi makanu ya. Kulo mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan lebih seneng ra karuan. SMS jadi senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng ngenteni numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Disuruh untuk ijazah khusus untuk seorang yang karuan. Saya ini ijazah dapat itu gue ada pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu mobil biasa, diambak, turu diambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa senang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng.
Krungu kabar wong ora seneng nggih seneng iki biasa mawon kula laten. Kula laten terus. Lah kula niku biasa banget. Kalau nak lunga teng dalan ketemu bis biasa ketemu wong macam-macam mesti nikmati mawon. Ya biasa mawon, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Sama rasa uji musyrik ora paham. Ora paham. Mesti ora paham. Ora paham kan ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang nggak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, yang bisa jamin atau berarti nanti besok siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, tapi akhlada ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok, jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat wakil ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego butuh jenengan, dalam sunnah jenengan diliwatno sego, banyu dan sebagainya. Nah tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu nggak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih nggak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu kan? Gue kok jadi goblok, nak urip rano duit ora iso, nak urip rano oksigen ora iso. Uang ra duit rong dino itu cek urip, tapi nak rano oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Uang kok muni uang urip tanpa duit ora iso. Iku bodoh nih uang. Wong ra ndek dhuwit rong dino wis kuat. Makin sak wulane kuat. Tapi saran tekan 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen kan? Terus kamu sekarang nggak di bumi. Berarti lebih butuh bumi kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena tidak ada guncangan gempa, tidak ada tsunami. Sebab itu kalau sampai dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat ngendikan ya fatirot samawati wal benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Nah, gue orang motor duit muni wal ardi ramah buati soalnya kuat duit. Nah itu kalau sudah begitu jenis akhlada ilal itu naudzubillah dari itu kalau sudah orang alim begitu itu tapi ya pengiran kita awang-awang malah rapati popo. Mulanya kalau awang, mereka ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing atenaru ayah. Jadi kasus kalau pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kasus Sayyidina Ali, kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku idza kun tapi subahin falatan tadiri masa wa idza kun tapi masain falatan tadiri subuh. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan tau orang. Per detik dia berpikir begini. Tidak sangka kan orang. Anak sesuai sekolah. Sekolah ini. Dan sekolah terus biye. Kalau di duit, kalau nomor di duit, sopo sih nomor sekolah ya. Pengiran tidak pakai sekolah, tidak pakai SPP. Mertua, mertuju, merah bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali kalau balrona ala gulubi makan ya gitu. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau pun matur saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan tidak diampuni. Ini jenis apa? Akhlada. Tidak. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan bumi. Ya, kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya, saat baru setan pakaian apa? Benar. Buat ini kalau terus akan bikin begitu tema. Walakot zarok nalidana. Walakot zarok nalan teman-teman menciptakan insun. Kolak nasib sehingga wisoko insun di jahanam. Kedua rokok jahanam. Kasiron yang kelompok akan nal.
saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedue jin lan manusia qulubun ati duwe pira-pira ati tapi la yafqahuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusia lan jin dia lan kulo. Jadi duwe ati tapi iso dadi pinter. La yafqahuna ora iso memahami sapa manusia lan jin dia kelawan kulo al-haqqa ing baraka. Walahum a'yunul la yusiruna biha walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mripat tapi la yusiruna biha ora iso padha ningali sapa manusa lan jin biha kelawan a'yun dala ila qudratillah ing dalil-dalile kekuasaane Allah basara kibarin kelawan ningali sing iso iktibar walahum adzanul la yasmauna biha lan iku tetep kedue manusa lan jin adzanun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno sapa manusa lan jin dia kelan azan. Ora iso ngrungokno al ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atateburin lan ngrungokno sing angen-angen wekti adil lan nampa nasihat. Ulai kal an'am balum andal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamil fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balung balik te wong akeh adolu luwih sesat minal an'am sangking kewan. Wong nak sing wis teke ngene iku luwih sesat. Liyane krana sak temne kewan to an'am iku tatubu iku golek apa an'am mana fi ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrubu lang lumayu apa an'am min madhariha sangking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula te mengkono-mengkono wong akeh uyuh dimu napa do maju sapa haula agama dimu ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anadatan krana ingkar. Ulai kate mengkono-mengkono kabeh gumyong ulai iku al-ghafiluna wong sing lali kabeh. Dia niki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing dienggo dalil masalah kejiwaan manusia. Dia sing dienggo dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang tenan. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Mulane teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ini contoh gampang begini. Kalau nanti maca polemik sing antarane tiyang Wahabi mbek ahli sunnah sing polemik terkini kados samangke ulama Wahabi sing terkenal kan Abdul bin Baz sing nembe kapundhut kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kados Said Muhammad, kados Ramdan Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek. Melihat objek. Kalau wong nakal nak ora wong wedok ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa. Mesti pertama terlintas begitu, karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham ya? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing sitok istighfar, sing sitok semangat berburu. Begitu juga kebalikannya. Madun kerumutik buanter nyetel roh, kupingnya seperti. Nah, krungu pengajian senenge ra karuan. Lah orang pasek walian, krungu pengajian kupingnya kok dikoroi. Nah, krungu musik senenge gak karuan, kupingnya yo padha. Tingkat kekerasan suaranya yo, tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa ilah itu musyrik. Kula balik malih sampeyan Pak. Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat itu mirip-mirip benar. Menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi sirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang sing golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi sirik? Golek tenang kok ning kuburan ku sirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik orang dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja.
Perasaan orang fasik tentu boleh tenang nih gue diskotik. Perasaan orang soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya podo-podo boleh ketenangan motor Quran yang masjid itu memang jalan-jalan sing musma'aleh. Tak ada seorang pun sing hukumi muslim. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Buri ini kalau cerita. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh. Muhammad bagaimanapun makhluk. Mulane wong-wong kaji nak dengar teng raudhah dituruki nek polisi-polisi wae. Nggih to sing kasih-kasih takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari. Wah, dokter itu canggih. Sapa nih topik. Wah, dokter itu iso ngobati tenan, iso marah. Nah, dene ngombe muni banyu iso nyegerno. Nak muni, lho mau jare ngelu saiki wis mari. Wah, banyu tal budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayah ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayah ke Rasulullah dihukumi sirik. Mestinya nak wong Wahabi hukumi sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayah sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngelu sebab budrek nggih sirik. Sing muni warak sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil lah. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan ambek dungo ning syariat. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Ya cara melihat mesti nopo? Beda. Ini wae padha-padha delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari sini. Karena kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya anekdote Abu Nawas niku. Ya Abu Nawas itu budanan mlayu. Diloroi kancane Abu Nawas udani rahmat kok mlayu, berarti lari dari roh. Jadi Abu Nawas timbang ida rahmat. Jadi itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayo. Tapi ida rahmat ya napa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Nah manusia itu pasti begitu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya deh. Awak Mustafa wong gedak-gedak orang mesti gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jare wong fasik rahmat wiridan. Karpe piye gedak-gedak dhewe. Memang dari awal cara pandang deh. Ya sampe saya anut mazhab Abu Nawas atau anut kancane. Kancane yo bener rahmat kok dipelayon. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad dianggap bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu tidak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad di gerakan demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu. Bisa yafqahuna bisa la yafqahuna dia. Padahal objeknya sama. Mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa?
Kenapa itu enggak? Mengajak pulau nu cerita, mengajak pulau sama kali sarang itu teng Mekah. Betul Sawarikul Anwar itu dua gaweane dan Muhammad. Itu digeledah tuh tidak kita perlu tidak. Walau Gus napas tidak betul nopo. Sekolah digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor syahadat malih waktu biasa motor 40 kan motor syahadat malih. Mergo dihukum sirik. Jadi bocah alim iso maca wahab dikan apa? Syahadat ning ngomong polisi dulu. Cuma mana gue sih rasa ada mereka moto ada Allah ya wah ada dua Muhammad semua tersinggung gue foto sini kan moto saya juga tersinggung agak baik berikan lah gue mau cara pandang gitu sementara mereka enjoy saja saat ditanya mau dari ngeluh saya mari agar mental dulu kan lucu ya memang terus ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya tiang sarang, tiang daerah Pantura, anak udan tiada ini benar jurasi pelakon. Itu menarik bener. Jadi apa tiadai, jadi itu ya orang ika, ya orang lah. Ini jos nih. Ya dia nganggur dua mata itu tadi Mohon terus. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat atu digese 9 wa 90 lan 90. Alwar itu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iki 90 wal hati itu hati. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan iku mu'annate kata ahsan. Asma husna asma sing sangat bagus mergo mu'annate ahsan. Mboten mu'annate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mongko donga sira ing Allah utawa nyeluk sira ing Allah tamu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan alas mail husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuriduna kang padha ingkar sapa alladzina min al-ahad wala hida yamilu nadikse condong atau menghindar sapa ngakeh haki sange kebenaran si asma'in dalam biro-biro asmane Allah. Hai sustaku sekirane gawe mustak gawe istiqok, gawe materi sopo ngakeh mindatangi asmaul husna asma'an pira-pira nama li alihati berholo-berholo ni wong akeh kala takoke lata minallah saking mu'annati lafat Allah wal uzza lan mu'annati uzza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifat Allah al aziz wa manat lan sifat manat minal manan saking Allah sing al manan sing akeh maring. Saya jawab bakal jenwal sopong akeh fil akhirat ing dalam akhirat jasa maklan walas perkara kanu kang ana sopong akeh ya maluna ing lakoni sopong akeh. Wa hada utawi iki qabdal amri dunge den perintahno bil kita kelan. Wong kula terang ini iki sing ibadah mahdhur. Kula wau maca tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna niku kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf di doa-doa. Asma Husna itu nama-nama bagus yang kebetulan, kalau bahasakan, yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat yang horibun tidak. Ini rumah Allah tenang, jadi sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99, kalau nggak hafal, sampai mungkin hafal, tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat yang horibun, yang asing. Tapi sebetulnya Asma Husna itu lebih umum ketimbang itu. Dia lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya al-asmaul husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya. Biar sampean paham. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma la ukhsi sanaan alaika anta kama asnita ala nafsi. Itu juga asmaul husna. Ya Allah engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatanmu atau yang layak dengan kehormatanmu.
dan kau layak disanjung. Kama asnaita nafsa, kama asnaita ala nafsa. La uksi sanaan alika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau. Anta kama asnaita ala nafsa. Lakal hamdu bikul lima tardo, walakal hamdu ba'da ridho, walakal hamdu idha rojo. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah, tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azzal junda wa hazamal ahzaban wa'dah. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dalam masalah melepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil taqwa. Ya, dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulane kados teng manakib kan Syekh Qadir itu kalau ngirikan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabb syahid, al-mukhid, ar-rabb syahid. Kalau saya biasa suami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua jinten Asmaul Husna. Iya dong, kita manakib saya sebagai sebenarnya tis'atu apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fatuhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangaken, mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jilma dadi bencak. Dari nganggo hijab Asmaul Husna. Ora repot kok dadi jimat. Akeh iki di asma iki. Ora repot terus tinggo napa pencak silat latar belakangnya di jimat apa? Asmaul Husna. Ini mboten bener kabeh, mboten bener urusan kok pengiran di urusan pencak napa? Oh, ten bener urusan nasib ya iki wis Nah, ini asma piye nek ora ya piye. Ini enggak bisa, itu bukan benar. Enggak boleh gitu. Itu termasuk cara kula niku ya enggak sampai pelecehan, tapi itu enggak benar. Ada gitu. Lah, wa darul ladina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Dan sampean roh tarik. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz. Termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengpersonifikasi dia dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ini mau kayak Lata minallah, Manat minal manna, ya, Uzza minal ahad. Nah ini yang bahaya. Mulane kira usah sugeman darani akeh keris jasma iku malah mirip ngene iku. Nah ini kula setuju Wahabi, darani sirik masalah kula setuju. Pancen parah. Nah, kula nek sing dukun-dukun mbok dhewe menang. Ya dukun ku ada ora rasional, jadi golek naga sastra sing lekuk itu. Mau dibanding lekuk songo, nak telu ra pati. Lah wong disuduk lekuk telu lekuk songo ya lara sing lekuk songo to wis suwe. Wong disuduk beres lekuk telu wis lara, apa meneh lekuk 5. Pitu ya luwih lara, songo luwih lara. Iso mbok bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng mbek anyar lara gereng. Keris berkarat tapi sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, tuh yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah jus mesti tambah loro. Wes berkarat terus gripil-gripil.
Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli ciptaan Bro Gandring ini asli. Ya kabeh bakul lak muni napa? Ora asli lah nek foto sono tepo lara. Ya asli ora. Itu yang enggak boleh ini. Kalau baleni malah. Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bukan untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhala-berhala itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhala kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Allah mirip. Lah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang nurut orang yang berhala. Jadi misalnya kasus yang Arab ini cerita nyata gitu ntar. Mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini ngeki hadiah kurban unta tengene Ka'bah. Nah sejarah ini tanya Allah. Itu wong nyembelih rawani, nyekel rawani. Jadi orang Arab pinter-pinter. Ya pinter tapi ya nakal. Dina unta wapi. Kita dicolong tanggane. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Tanggane rawani nyolong, malinge lho rawani nyolong. Mergo di atas nama wae Allah. Ora sing nyolong. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mau pangeran tuh kok ning Quran pamaka nali sirata ilim fala yasilu ila Allah. Wa maka nalillah fala yasilu ila mutaqqi. Jadi kaya makom. Kalau ingin ngaji tentang pembudi-budi cerita, makom wali songo itu yang didesain ala ulama itu Sunan Ampel. Sunan Ampel kan terbuka, desainnya khas ulama, terbuka terus di luar masjid dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Anak makam-makam yang lain kan dilewati juru kunci 3 sampai 7. Nah, udah akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong ini ucap ya wedi, tidak perlu ngekei wedi. Pemenang nak sing iso buka ana khusus nonton uang. Untuk perlakuan apa khusus. Ketika mana makam-makam sing tertutup itu jadi sini juru kunci. Jadi nak pulau seneng Sunan Ampel mergo rasa juru kunci, nak juru kunci ya seneng sing ana juru. Lah itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban sing konto-konto spesial itu dari untane pengiran. Untane pengiran itu serau maling lho rawani nyolong. Wayahe dikorban atau disembelih. Engko digo pesta sing wae pengiran ila sadana den ya khusus tukang juru kunci. Jadi gamane spesial. Makane fa maka lillah bahwa yasilu ila suraka. Wa maka lil suraka fala yasilu ila wa dari pengiran sama aku muncul aturan kempro. Jadi pangeran kan duka, aku dielok-elokno, aku ora melok mangan. Ujung-ujunge sing warak ngono-ngone. Ada kalau atau korban atau korban dosa ngoten. Korban kan nilai tak, sing tok ndak mek daging akeh kiai ini. Lan kula iki korban pusing. Kalau ini itulah saya tangga-tangga karena sing korban Gus kula korban jenengan Gus. Kalau korban itu pusing, munggu sebelah dhewe ning omah ndak kena apa. Mboten mantep Gus. Orang-orang aku mau ngalim, lu tak perhitung tenan. Jadi anggere korban di lalu pengen untuk apa palithi. Pengiran ramangan ya. Ini jangan-jangan lu lupa mata lillah bahwa ya tidur napa? Ya terus. Mun kula pusing. Enggak rasane kene nek kena apa sebelah kilo itu atur-atur dhewe. Fokus mantep wah Pak ya ini. Ganggu tauhidku wae. Pak ya kok. Lu nganti kata kula ndek kula mboten robet. Tapi ya ngerti kalau orang nugoni sebenarnya Pak ben. Ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain ke Sunan Tikbon itu pusing. Jika itu dikunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Di dalam hal mengelola Ka'bah kalau ada cocok dewa dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau cocoknya ya biar tidak ada tradisi pamakan alillah pamakan alisyuraka. Lumayan ini mereka gak populer karena terang ora paham mau. Ayo sing ngapal Quran lan ngaji tafsir paham.
Maksudnya fala silu ila wa piye? Ya mesti pengiran ramalan, mulane fala silu. Pengiran nak diko kalah-kalahan to. Gus pedhes iku lho korban lillahi. Nah, sing waras kula to, karo sekali nakalan sing waras tetep nopo? Mane bojo kula tak kandhani. Dek nak wayahe korban. Iku misale kira-kira aku tak keluarga ndak tak kilo itu daging tak kilo, nak ndak 2 kilo ya 2 kilo. Nah, maksudnya piye Gus? Ya artinya kok ngene lho. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan dagingnya dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Lah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi aku kan dipangan wong dadi adil lah. Misale aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kalau punya agar korban nak ra kelar tuku wedhus cilik ke tuku daging lho. Umum ra umum kok bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum ora umum kok bebas hisab. Kula penting gak bebas nang napa? Hisab. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh iku. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru pun. Ada juru kunci ya, gara-gara nomor Merapi juru kunci ya populer. Ana gunung apa yang ana juru kuncine dadi napa? Populer. Untuk akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warung untuk sapi api jarene wae pangeran. Wa makana lillah wa yasilu ila suraka. Lalu itu nek wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka. Barang untuk wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam yo oleh mangan. Nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan iki cara kula nek sampean dadi kiai kok korban niku supaya ikhtiar. Kue tak bujum kira-kira tak pirang kilo. Soalnya tak isrof-isrof kan 2 kilo. Ya itu daging nopo. 2 kilo itu apa? Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas Idul Adha tidak korban sendiri. Mesti beliau sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban itu campur aduk, Nabilah yang memberi, bukan hanya mendapat. Itu hikmahnya ngoten. Hikmah itu biar hilang. Umpama kowe salah mangan sing ora gaem, wae ya dipangan wong li. Kok malah dadi kiai nganti mati ora tau korban menapa korban. Nggih kata ngoten yo kelakon. Mulai kiai sampai mati ora tau korban sampe napa-napa. Ini yo kalu malah gua gula-gulan mbek antar kiai korbane akeh dirugi malah dikukuran malah karo-karo. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah tidak kalah-kalahan. Termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran. Kaya unta wae pangeran. Berhala itu yang nganggo nama pangeran. Pun kula terusaken. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna ingsun. Kang gawe sapa ingsun umat tenute ana kelompok umat. Ya dina kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak ya dina gawe keputusan adil sapa umat. Umute umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya dalam hadis. Waladina de wong akeh kazzabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi niki balik teng cerita wae. Niki rumah lagi balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Ya, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso wong kok ngrasakno wong sitok, mangan segodhok ora iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina itu hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan fasik.
Wong mangan riba hukumnya mau fasik, tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi bu umat paling adil. Umat Nabi bu zina ping 100 nak takoki setemune haram. Maling bu zina maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Maling wong tukang zina ketemu saleh yo wedi, aku wong elek dene. Dadi ya adil dene. Paham ya? Lho iki tenan. Mergo nak wis nganti koyo negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah itu ngerti. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya fisik tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng, ini ben sampean ngaji tenang. Ngaji yang wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'al, tapi wa mal lam ya'al. Rumah tenang, nggak salah sama. Di Quran itu tidak wa malam ya'al atau wa malam ya'mal boten, tapi wa malam ya'kum. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah yang dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika, sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Nah, kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya, cek iku wong soleh misalnya di penyakit gay, yang merasa dosa. Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi haram. Koruptor Indonesia tapi merasa dosa, mulai senengane umroh dari golek sepuro. Mereka merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada inqilabul hukmi, tidak ada wala awalin hukum. Ini kita ngomong tenang. Karena nanti neng era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak kaum lesbi, hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini, nggak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet. Logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak. Kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatane mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora usah munafik. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram. Yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bersengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay. Kenapa tidak disahkan saja? Mungkin memang tidak bisa suka perempuan. Boleh dijawab gini. Berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, untuk nikmatan itu banyak. Salih latihan kiai di jujur santri ini seneng ira karuan. Santri ketemu kiai dolani itu senenge gak. Artinya kan banyak kenikmatan halal yang di luar kenikmatan haram. Paham ini rumah tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Ya, tidak boleh merubah hukum.
Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, masuk santriwan es bakul. Aduh, dagangan ra bodoh iki ora apa. Wis akeh muni ngono lak pokoke kudu yakin nek iku tetep meskipun faktanya agak bodoh ini ya ora apa itu tenan. Wong golek bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoh ini. Ya tapi kan tetap kita meyakini itu haram. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiq. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'ah. Paham? Mergo nek hukum wis rubah itu ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin tren. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau wong jelas koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum nggak rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak kira kelar mubah ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham ya lengeleng. Wabihi ya adilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Yaitu tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau saya sering nak teko kerja ini magrib, sering ketemu waria-waria. Kalau sering ngekei duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, logus, wong ngono ra salat kelainan kok sampean ngekei duit. Ya nak sudah kok kan rata salah. Lah nak bareng iki dhewe terjale sing salah. Tak sudah kau ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ada di Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaitu sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh berubah. Karena sama tangklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dong sama yang sejenis. Nggak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham ya? Makanya kalau sampean baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nah ana wong kegiatan iklan iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tadi. Hanya ada kenikmatan yang di luar nama keharam. Ini dikatakan Allah wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi jadi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini yo, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini, wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya agak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa gak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Nah, kula nggih enak. Sing gak rasional kuwi jare pinter, saiki nyerah. Mau tak mlebok jare pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah
dengan memfonis orang itu tidak punya harapan. Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh, bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono, sing salah sapa? Mulai uang dia terjebak di bahasa. Ya iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Saiki nak diwali bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung tiba. Nyatane ora iso menemukan obat. Jadi sekolah bapak urung hatam. Enggak memang ini susah. Yang aku ora iso kan gampang. Ora satu gawe hukum oleh disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku B. Kita harus